Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 2 yang dibawakan oleh saya sendiri sebagai dosen pengampunya Sandi Setiadi SEMM di semester 6 tahun 2023. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatan nikmatnya sehingga saya bisa memberikan pembelajaran mengenai mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 2 melalui YouTube. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti kuliahan ini. Tolong jangan di skip dan tolong dipahami. Nanti silakan di chat kalau memang masih ada yang kurang dipahami melalui chat di YouTube-nya. Bagus, rekan-rekan silakan untuk mengabsen di chat, di komentar di link YouTube-nya. Baik, hari ini masuk ke pertemuan kedua. Kemarin di pertemuan minggu lalu, sebelum masuk bulan puasa, kita sudah membahas mengenai rencana pembelajaran semester. Ini ada materi yang akan kita bahas, tentunya mengenai probabilitas. Jadi di materi ini kita akan membahas mengenai definisi ruang lingkup statistik induktif, kemudian pengertian dan prinsip-prinsip probabilitas, pendekatan perhitungan probabilitas, kemudian hubungan antara peristiwa satu dengan yang lainnya, dan di poin 5 kita akan membahas mengenai diagram Venn, teorema Bayes, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Selanjutnya ada pun definisi dan ruang lingkup statistik induktif. Istilah statistik rekan-rekan tentunya di mata kuliah awal statistik 1 sudah pernah mendengar bahwa statistik ini awalnya dari bahasa Inggris yaitu statistik, di mana statistika tentunya berbeda dengan statistik. Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Dan statistik adalah data. Jadi kalau disimpulkan bahwa statistik merupakan bagian dari statistika. Di statistik tentunya ada data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data atau kumpulan data yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Jadi, statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengolah, menyajikan, menganalisa, membuat kesimpulan data untuk jadikan pengambilan keputusan. Tentunya berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah diinterpretasikan. Jadi singkatnya, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data-data yang ada. Kita masuk ke jenis-jenis statistika. Berdasarkan cara pengolahan data, maka statistika dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada statistika deskriptif atau lebih dikenal dengan induktif, bahwa statistika induktif ini merupakan bagian dari statistika yang mempelajari bagaimana cara mengolah dan menyajikan data agar mudah dipahami. Statistika deskriptif mencakup dari beberapa bagian. Yang pertama, distribusi frekuensi serta pengukuran nilai-nilai statistik dan grafiknya. Ada angka indeks, ada time series, dan koefisien regresi serta koefisien korelasi sederhana. Di statistika deskriptif, ini hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data. Tadi saya sudah bahas bahwa di pengertian statistika deskriptif atau induktif, yaitu statistika yang
mempelajari cara mengolah dan menyajikan data agar mudah dipahami. Jadi di sini memberikan gambaran tentang data yang akan dianalisis tentunya dari beberapa fenomena atau keadaan atau gejala dalam suatu permasalahan. Selanjutnya masuk ke statistika diferensiasi atau lebih dikenal dengan statistika induktif, di mana statistika ini mempelajari mengenai bagaimana cara menafsirkan dan sekaligus mengambil kesimpulan, dan tentunya berlaku secara umum dari data yang sudah tersedia. Di statistika induktif ini mencakup dari beberapa bagian, ada probabilitas, ada distribusi teoritis, ada sampling dan distribusi sampling, estimasi harga parameter, uji hipotesis sampai ke korelasi dan uji signifikan. Statistika deskriptif tadi yang awal atau deduktif itu hanya menguraikan gambaran saja, tapi kalau di statistika diferensiasi atau induktif yang berhubungan dengan pendugaan populasi atau pengujian hipotesis dari suatu data atau keadaan fenomena. Kalau yang tadi kan menguraikan keterangan mengenai suatu data, kalau di sini pendugaan populasi dan pengujian hipotesis kalau di induktif, karena tadi di awal bahwa statistika ini mempelajari bagaimana penafsiran dan melakukan penilaian kesimpulan. Statistika induktif berfungsi meramalkan, mengontrol keadaan atau kejadian. Tentunya dari gambaran yang saya sampaikan tadi bahwa statistika diferensiasi atau induktif dilakukan secara generalisasi atau merumumkan dari hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga terkadang statistika induktif atau diferensiasi ini sering dikatakan dengan statistika penarikan kesimpulan. Pada statistika induktif biasanya dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan karakteristik populasi, seperti misalnya ada nilai rata-rata atau min, ada tanda depresiasi. Jadi antara statistika deskriptif atau deduktif dan diferensiasi atau induktif, jadi kalau lebih mudahnya deduktif dan induktif, dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Statistika induktif atau diferensiasi akan bermakna jika didahului dengan melakukan statistika deduktif terlebih dahulu atau statistika deskriptif. Kemudian kita masuk ke pengertian dan prinsip-prinsip probabilitas. Rekan-rekan mahasiswa mungkin sudah tahu kata probabilitas sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti adanya peluang atau maybe ya, kemungkinan. Jadi secara umum bahwa probabilitas merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Peluang sesuatu akan terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi. Nah, probabilitas kalau kita tuntutkan, di sini ada suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak atau random event. Kemudian suatu probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas dilambangkan dengan huruf P. Nah, di dalam mempelajari probabilitas ada 3 kata kunci yang harus dipahami. Yang pertama ada eksperimen atau percobaan, adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau tindakan yang mengambil beberapa ukuran.
Jadi rekan-rekan pasti sudah pernah membuat suatu percobaan eksperimen ya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya itu merupakan aktivitas atau tindakan dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian ada hasil atau outcome, ialah suatu hasil tertentu dari sebuah cobaan. Dari eksperimen biasanya ada outcome yang didapatkan. Nah, ada event atau peristiwa, kumpulan dari satu hasil atau beberapa eksperimen yang dapat diulangi dan dicatat hasilnya. Jadi ada 3 kata kunci dari probabilitas. Yang pertama eksperimen, yang kedua outcome, yang ketiga adalah event atau peristiwa. Kalau eksperimen disampaikan percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas. Kita melakukan pengamatan dulu. Kepada hasil dari eksperimen. Kalau event adalah peristiwa dari kumpulan atau hasil beberapa eksperimen yang dicatat hasilnya. Ada contoh sebuah mata uang logam mempunyai isi gambar dan isi angka. Jika mata uang logam tersebut dilemparkan 1 kali, maka peluang untuk keluar sisi gambar adalah setengah. Ya. Coba keluar akan gambar itu pasti minimal setengah itu pasti muncul. Contohnya itu. Kemudian masuk ke pendekatan perhitungan probabilitas. Ada 2 pendekatan dalam menghitung probabilitas. Yang pertama, pendekatan yang bersifat objektif terbagi menjadi 2. Pertama, pendekatan klasik. Ini ada rumus mengenai pendekatan klasik dengan probabilitas suatu peristiwa, di mana ada jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa, ya, dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Pendekatan klasik berdasarkan pada sebuah peristiwa yang mempunyai kesempatan untuk terjadi sama besar. Jadi dua-duanya bisa ada hasilnya gitu ya. Equally gitu ya. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai suatu rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil. Sini contoh ada eksperimen, ada outcome, dan ada event atau hasil. Jadi kegiatan melempar uang koin, outcome-nya setengahnya mungkin muncul gambar, mungkin angka, hasilnya 2 kali kan. Kemudian kegiatan perdagangan saham, menjual saham, ada membeli saham, sama setengah ya. Ada perubahan harga, ada inflasi, ada deflasi. Hasilnya 2 kali kan, dikumpulkannya berarti hasilnya setengah juga akan muncul. Kemungkinannya kan. Masih belajar, terus memuaskan, sangat memuaskan, sepuji. Jadi ini ada 3 yang didapatkan. Gitu ya. Hasilnya. Percobaannya berarti 3 kali. Yang otomatis 1/3. Itu contoh dari pendekatan bersifat objektif dari pendekatan klasik. Kita masuk ke contoh soal. Seorang direktur berkata bahwa ada 50 barang rusak dalam 1000 barang yang diproduksi. Jadi dari 1000 barang ini ada yang rusak ada 50. Jika barang dibungkus dengan rapi, kemudian seorang customer mengambil satu barang secara asal. Jadi jika barang ini dibungkus secara dengan rapi, dari 1000 barang ini, seorang customer mengambil satu barang secara acak. Nah, tanyakan berapa kira-kira probabilitas bahwa barang tersebut rusak. Jadi dari 1000 barang ini ada 50 barang yang rusak. Tadi dilakukan percobaan atau eksperimen bahwa customer mengambil satu barang secara acak. Apakah ada kemungkinan customer itu akan mengambil yang rusak?
berapa sih persennya kah? Ya, kita jawab. Di sini ada N, N itu jumlah sampel ya, atau populasi, ya, N populasi. Kemudian ada S-nya itu adalah barang yang kita katakan rusak. Jadi rumusnya probabilitas dalam kurung A. Ya. A itu adalah tadi pendekatan secara objektif. Otomatis semuanya kita masukkan saja X dibagi N, ya, 50 dibagi 1000, hasilnya 0,05. Jadi 5% kemungkinan customer bisa mengambil barang yang rusak ini. Itu contoh dari pendekatan secara probabilitas secara objektif. Kemudian pendekatan frekuensi relatif atau empiris, tadi objektif, sekarang empiris, bahwa pendekatan frekuensi relatif berdasarkan observasi dari pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Ada rumus dari probabilitas empiris ini. Yang pertama, jumlah eksperimen, jumlah event yang terjadi dibagi jumlah total pengamatan atau eksperimen. Contoh, sebuah studi pengamatan menyatakan bahwa 100 dari 500 lulusan tidak bekerja sesuai dengan bidang studinya. Berapa kemungkinan atau probabilitas atau peluang bahwa kalian akan bekerja di bidang yang bukan studi utamanya? Nah, sama tadi rumusnya tinggal dimasukkan saja. X-nya 100, M-nya 500, otomatis 20% kemungkinan karyawan yang akan bekerja sesuai dengan bidangnya. Ya, itu sama dengan tadi contoh pendekatan secara klasik. Baik, selanjutnya masuk ke pendekatan perhitungan probabilitas dengan subjektif. Tadi kan ada objektif, ada dua, ada klasik dan ada empiris. Masuk ke pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif merupakan bagaimana bisa menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian individu dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Contoh pendekatan subjektif seperti menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti menang oleh Amerika. Menurut Presiden Amerika, Fed akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Menurut Menteri Keuangan, periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak akan pernah krisis karena fondasi ekonomi yang kuat. Ternyata semuanya ini tidak sesuai dengan fakta. Jadi penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit data informasi yang didapatkan, sehingga hanya berdasarkan keyakinan dan tentu belum bisa dinyatakan sesuai fakta yang ada. Kita masuk ke hubungan antara event atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Dalam mempelajari hukum dasar dan hubungan peristiwa yang satu dengan yang lainnya dalam probabilitas, maka dibahas hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Dalam hukum penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas atau mutually exclusive, dan kejadian bersama non mutually exclusive. Nanti kita lihat bagaimana hukum penjumlahan ini, cara implementasinya. Kemudian saling meniadakan. Ya, kita bahas saling meniadakan atau mutually exclusive. Kejadian saling menjadikan apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersama. Jadi kalau mutually exclusive ini atau saling meniadakan, bahwa apabila peristiwa atau event terjadi, maka peristiwanya tidak dapat dijadikan bersamaan. Adapun penjumlahan untuk kejadian-kejadian saling meniadakan, ya, di sini ada probabilitas, ini ada peluang A atau B, ya, sama dengan peluang A
B, ya. Kemudian ada sama dengan peluang dalam kurung A plus peluang B. Ini adalah standar errornya. Oke, contoh, kita lebih ke dalam contoh. Pada pelemparan dua mata uang sekaligus, maka akan ada kemungkinan mata uang pertama akan angka atau tambah dan mata uang yang kedua juga akan muncul. Jadi kedua saling mempengaruhi. Maka probabilitas adalah P dalam kurung A atau B. Sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Jadi setengah sama dengan 1. Karena dua-duanya mempunyai kesempatan di sini. Ya. Baik. Yang kedua, kejadian bersama atau non-mutuality exclusive. Jadi non-mutuality exclusive atau join dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama. Tapi tidak selalu bersama-sama. Jadi kalau di sini dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama. Baikkan dari yang tadi. Rumah penjumlahan untuk kejadian-kejadian tidak saling meniadakan seperti di atas ya, ada dua kejadian, peluang dalam kurung A atau B ya. Berarti kejadian ya tinggal dilihat saja kalau diibaratkan dalam suatu apa namanya diagram atau gambar itu ada A beririsan dengan B. Di tengah-tengahnya ada A MU B. Jadi peristiwa terjadi A dan B merupakan gabungan antara peristiwa A dan B. Tapi karena ada elemen yang sama dalam peristiwa A dan B, gabungan peristiwa A dan B perlu dikurangi. Peristiwa di mana A dan B memiliki elemen yang sama. Dengan demikian, probabilitas pada keadaan di mana terdapat elemen yang sama antara peristiwa A dan B, maka probabilitas A dan B adalah probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas elemen yang sama dalam peristiwa A dan B. Jadi lebih mudahnya ini bisa bahwa ini saling irisan, ditekannya ada probabilitas A MU probabilitas B. Nah, terakhir ada peristiwa pelengkap complementary event. Apabila peristiwa A dan B saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Peristiwa A dan B dikatakan sebagai peristiwa komplement atau saling melengkapi. Adapun rumus untuk kejadian-kejadian saling melengkapi, ya seperti yang tadi, ada probabilitas dalam kurung A, probabilitas sama dengan 1 atau probabilitas dalam kurung A sama dengan 1 dikurangi probabilitas kurung B. Baik, itu mengenai materi statistik pertemuan kedua sampai di hukum perjumlahan. Untuk hukum perkalian kita akan lanjutkan di minggu lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi